teman-teman semua, untuk teman-teman mahasiswa dan yang berkenan hadir di studio Himasi Podcast Every Friday. Kembali lagi bersama kita nih, Himasi Podcast Every Friday. Kalian mau yang asik, mau yang greget, cuma ada di hari 4 dimana? Himasi Podcast Every Friday. Oke. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Tirza Estefania. Saya dari Sistem Informasi semester 7 dan saya nemenin nih hostnya hari ini berdua. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Sherina Natasha, saya dari semester 3. Dan kita kedatangan di bintang tamu yang special edition nih, dua starnya. Paling spektakuler sama itu ya Pak. Kita mau langsung perkenalan aja nih sama Bapak yang ada di sebelah kita berdua ya. Silakan Pak, perkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih pada para dosen, mahasiswa tentunya yang saya cintai dan saya banggakan. Harus semangat tentunya ya, harus semangat ini ya. Karena kalau tidak semangat, ini bahasa cinta dan bahagianya tidak ketemu. Ya, rasanya sudah masa pandemi. Nama saya Andi Armawan. Andi Armawan lahir di Cirebon, ya. Tentunya saya tidak muda lagi, saya sudah 50 tahun berjalan, ya. Sekolah di SD SMA di Cirebon, kemudian saya merasakan sekolah yang tidak bayar. Nah, saya di Institut Ilmu Pemerintahan sekarang dulu namanya SPPDN. Kemudian dari situ saya punya pengalaman yang memang saya punya kebanggaan. Saya pernah menjadi prajurit ABRI, sekarang TNI. Saya tugasnya di paling ujung timur Indonesia di Jayapura. Nah ini nanti sambil berjalan saya sedikit agak bercerita lah. Boleh sekali Pak. Supaya menarik tentunya ini menjadi motivasi teman-teman semua bahwa hidup itu harus berjuang, ya kan? Nah setiap berjuang itu tidak ada yang enak, pasti capek, kucuran keringat, biaya dan sebagainya. Ini harus kami mahasiswa merasakan itu. Ya. Itu perkenalan singkat. Ya, tadi teman-teman udah pada tahu nih ya nama bapaknya Bapak Andi. Armawan. Iya betul. Nah sekarang Pak kita boleh lebih tahu kan ya Pak tentang Bapak. Nah Bapak itu bekerja di mana dan posisinya apa? Ya, saya alhamdulillah dipercaya oleh Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Nasruddin Haji. Saya sekarang dinas di Dinas Perhubungan sebagai kepala dinas langsung, di mana tugas dan fungsi saya adalah memberikan bagaimana keselamatan bertransportasi itu yang utama. Nah, tugas-tugas lain bagaimana transportasi itu diimbangi dengan penerangan jalan umum itu bagian tugas saya juga. Jadi kalau saya di status masih nongkrongin di jalan sambil lihat-lihat jam 12, jangan heran gitu kan. Sekarang sudah saatnya saya harus memberikan pelayanan lebih pada masyarakat. Kemudian juga bagaimana traffic light, lampu merah, harus ada suara diperingatkan masyarakat. Itu pun akan kami ciptakan di sana. Dan salah satu lagi, Mbak, ini kita coba akan ciptakan Cirebon ini menarik, ada jalur sepeda. Sebagai penunjang daripada Cirebon sekarang sudah jadi kota destinasi, walaupun belum sempurna dengan ada corona ini. Nanti akan dibangun beberapa taman-taman. Informasi yang kami dapatkan kemarin, konsultan sudah hadir, akan dibangun di depan BAT itu, BAT ya, kita di Cirebon, dibangun miniatur pada titik. Ya, kemudian sebelah ujungnya lagi akan dibangun patung pahlawan kita Kapten Samadukun. Ini menarik lah ke depan. Cirebonnya akan dibangun di sini. Nah tentunya tadi beberapa tugas-tugas kami di lapangan, yang mana tadi keselamatan bertransportasi, salah satu penerangan jalan umum, bagaimana aktivitas di kota dan sebagainya. Apalagi sekarang antusias masyarakat buat naik sepeda juga tinggi banget ya. Makanya saya dengan melihat kondisi seperti ini harus saya ambil semacam momentum lah. Itu ini juga mahasiswa juga jangan diam, artinya mari kalau sudah seperti ini apa nih harus kita berkolaborasi di mana gitu kan. Jadi saya hari ini pun harus memberikan semangat pada teman-teman semua gitu kan. Karena saya pun pernah menjadi mahasiswa juga sama ya. Kalau mahasiswa hanya sekedar duduk mendengarkan kuliah, tapi bagaimana setelah mendengar kuliah, bagaimana mempraktikkan, silakan nanti kami siap ya, kantor kami terbuka, misalkan kapan kita harus melihat nih Pak
untuk bagaimana bekerjanya Disub, teman-teman di sana, kemudian bagaimana Disub ini mengatur lalu lintas bersama-sama dengan unsur kepolisian. Ini yang menjadi tugas kami. Udah cukup Kenal ya. bagaimana Bapak bekerjanya di mana. Mudah-mudahan tidak kenal maka tidak sayang. Tapi jangan asal jangan udah sayang kami ditinggalin. Tapi cocok gitu ya. Pengalaman soalnya. Saya mau tema pembahasan kita hari ini kan cukup menarik nih Pak, berkaitan dengan COVID tentunya ya Pak. Nah, judul tema kita hari ini adalah optimisme menghadapi COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru. Ya, menarik ceritanya. Silakan dari mana dulu nih harus berangkat. Panjang ceritanya. Nanti saya bercerita bagaimana saat saya bertugas sebelum di Disub. Karena dulu saya harus bercerita di dinas perhubungan ini baru 1 bulan. Minggu 3 masuk ke tapi saya tidak ada istilah baru bagi saya. Kerjaan dimanapun prinsip saya harus semangat. Itu dulu. Kerja kami harus kerja keras, kerja kami harus kerja cerdas, kerja kami harus kerja ikhlas, ya, dan kerja kami harus kerja tuntas. Itu dulu yang harus saya memberikan motivasi kepada diri saya, ya, dan teman-teman semua. Dan alhamdulillah selama saya di Satpol PP ini hasilnya bisa kita lihat. Yang dulunya mungkin tidak dikenal masyarakat itu dulu. Saya sudah menciptakan 6 ruas jalan dijaga oleh Satlimas. Mungkin teman-teman mahasiswa lihat ada pos-pos Linmas, kemudian Linmas menyeberangkan orang. Kalau tiap pagi kemudian Linmas menjaga di sudut-sudut jalan. Walaupun bukan tugasnya, tetapi kembali bahwa pemerintah tugas utamanya harus adil dengan masyarakat. Nah itu biar apa? Kita punya tugas yang paling utama adalah memberikan pelayanan pada masyarakat. Tapi kalau memberikan pelayanannya tidak sesuai, terpenuhi, masyarakat gimana mau membantu nih bapak pembangunannya, bahkan terkesan nanti cuek. Memberikan teladan lebih dahulu ya Pak. Betul. Iya. Nih, pas COVID pertama kali ada di Indonesia nih Pak, khususnya. Nah, apa yang udah dilakuin sama Disub untuk melakukan pencegahan awal nih sebenarnya? Iya. Saya ini dulu bicara pemerintah dulu ya, pemerintah nanti Disub berangkatnya pada sisi lain. Pemerintah Kota Cirebon, saya ingat sekali waktu itu saya masih di Satuan Polisi Praja, saya ingat bulan Maret lah saat itu. Saya mendengar sudah masuk di kategori wabah ini sudah mendunia, kemudian merajalela, kemudian masuk ke Indonesia. Kemudian menjadi sebuah catatan ini harus dilakukan tindakan. Saat itu saya masih ingat sekali hari Sabtu mengundang semua pimpinan SKPD oleh Pak Wali Kota. Kemudian Pak Wali Kota akan menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah. Artinya murid-murid silakan belajar di rumah dan sekolah diliburkan. Nah saat itu saya tidak berpikir pendek, saya berpikir panjang nih, ya kan? Nunggu jam 1 Pak Wali Kota mengumpulkan para kepala sekolah, saya harus berpikir bagaimana suara saya harus bisa tersampaikan pada masyarakat. Jam 4 saya kontak RRI, Radio Republik Indonesia, kemudian saya minta suara saya disiarkan. Saya menyiarkan bahwa Cirebon sudah akan melakukan penutupan belajar mengajar di sekolah-sekolah mulai hari Senin, ya kan? Alhamdulillah suara saya muncul diberi waktu, itu RRI memberi waktu pada saya jam 6 atau setengah 7 lah seperti sore. Saya menyampaikan, kemudian saya tidak cukup di situ saja, saya cari radio-radio mana saja yang bisa menerima kami untuk menyampaikan itu. Sekali lagi saya saat itu hanya seorang kepala Satpol PP, tetapi prinsip saya minimal pemerintah daerah terwakili untuk menyampaikan pesan ini pada masyarakat. Agar apa? Betul, agar jangan sampai besok pada saatnya sekolah ditutup banyak sekali wacana berkembang, ada apa dan sebagainya. Kemudian betul hari Senin pagi kami upacara, ya kan? Setelah itu kami tidak pulang, kami langsung menuju ke sekolah-sekolah. Saya cek, dan sekolah-sekolah juga mengumpulkan murid-muridnya dengan yang sempat sudah masuk sekolah. Nah, kami langsung di situ bertemu dengan teman-teman sekolah. Bahkan ada istilah pada saat nanti keluar, ini foto-foto kami sudah beredar, foto saya pribadi sudah di situ, sudah ada tagline-nya tulisan kan. Kalau seandainya anak sekolah keluar pada jam-jam yang sudah ada akan ditangkap oleh diciduk ya. Jadi saya kaget, sore itu sudah baca, ini di kota Jakarta sudah seperti ini, Surabaya, terusnya
Mas, lu terkenalin di di medsos begini. Saya kaget, kapan saya begini? Ramai seperti itu. Nah, ini yang saya harus sampaikan pada rekan-rekan. Apalagi sistem informasi ini sangat cepat ya perkembangannya. Ya. Nah, kita bagaimana kita memanfaatkan saja. Kalau memanfaatkan secara positif, insya Allah akan berbuah positif juga. Tapi kalau informasi itu digunakan negatif, ya salah-salah, kita juga yang akan Iya. Oke. Nah, sejauh ini nih menurut Bapak perkembangan COVID di Serbuan ini khususnya gimana? kan sudah plat merah sekarang. Zona merah, ini ngeri banget. Nah, boleh tahu nggak sih kan ada bedanya tuh zona merah, zona Ya, hijau sama ya, kuning. itu Nah, boleh ada dijelasin nggak? hitungan. Artinya dari persentase yang ada dan secara hitungan dunia WHO dan secara hitungan Indonesia juga. Ya. Ini hitungan dan kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa ada beberapa kota kabupaten yang sudah kategori zona merah. Ini kan lebih juga. Tambah lagi Pak Gubernur terakhir menyampaikan 2 kabupaten kota yang sama peningkatan kabupaten dan kota Cirebon ini zona merah. Ini harus saya sampaikan. Bahkan hari ini pun dari pagi saya sudah mencoba bagaimana kami dinas perhubungan untuk menanggapi hal ini. Kota-kota lain yang sudah kategori zona merah itu, mohon maaf nih, ada ekonomi yang sudah mulai ditutup kembali, PSBB dan sebagainya. Tetapi wali kota kami, Pak Nasruddin Aziz, tidak menutup usaha ekonomi itu, tidak sama sekali. Bahkan kami mencari solusi bagaimana, ya sudahlah, kita alihkan saja beberapa arus-arus lalu lintas yang masuk ke satu tempat, ya kan, menjadi sebuah kerumunan, kita alihkan. Nah, ingat sebentar ini kan ada acara tradisi Muludan nih. Iya, Sebuah benar. Muludan. Kemarin Nah, ini juga ya. kami harus memberikan edukasi sosialisasi pada masyarakat bahwa Muludan ini untuk sementara waktu ditiadakan. Ya, artinya tradisi diadakan, tapi ada beberapa keraton meminta kepada pemerintah kota untuk mencoba untuk bagaimana acara tradisi ini diselenggarakan secara sederhana. Tapi kami masih tetap mengawasi, artinya mengawasi bukan berarti intervensi secara jauh, itu di tradisi ya. Lalu bagaimana pada saat acara-acara sebenarnya panjang lima, nah ini kan jangan sampai tradisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang berkerumun yang menjadi klaster baru. Ya. Mungkin tadi malam saya juga kaget saat saya membuka TV kurang lebih jam 2-an. Itu ada kan seputar Indonesia lah. Ada satu kota di wilayah Jawa Tengah, sebut saja. Itu pegunungan. Saya bilang, ini awalnya saya nggak akan menduga ini akan terjadi macam terjadi ledakan di sana. Terjadi juga salah satu ada bahasa klasternya adalah klaster, mohon maaf bahasa sebenarnya klaster kondangan. Klaster hajatan. Ya. Disebutkan di situ bahwa kondangannya di Cirebon. Nah ini ini jadi sebuah catatan tersendiri nih. Saya akhirnya kami dari dinas perhubungan juga harus bekerja ekstra keras lagi. Ya, dulu saya satpol pp juga turun ke jalan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa, masyarakat, para sukarelawan semua berjalan sambil saya nggak mau tahu saya harus menggantungkan mikrofon, ya kan. Kemudian saya bergerak, saya nyampaikan ke toko-toko saat PSBB kemarin supaya tutup dan sebagainya. Tapi insya Allah untuk yang sekarang tidak ada ekonomi ditutup. Ya, dan bagaimana protokol kesehatan ini benar-benar diutamakan. Iya. Lalu nih Pak, tadi kan udah Bapak menjelaskan banyak banget nih tentang bagaimana Panjang ya. Teman-teman juga pasti udah sangat tertarik banget sama manusia ya Pak tentunya. Iya. Nah, dari bisnis sendiri kan sekarang Bapak menjabat sebagai Iya. ketua kepala dinas perhubungan ya Pak. Ada nggak sih Pak rancangannya secara khusus gitu untuk menangani COVID di Kota Cirebon? Karena tadi kan udah mulai bergejolak lagi nih. Iya, ada ya. Kita punya perintah atau tugas khusus dari Pak Wali Kota bahwa COVID ini kami berikan sampai akhir tahun. Tugasnya karena kami terkait dengan bagaimana bertransportasi yang baik, ya kan, dan transportasi juga menimbulkan semacam kerumunan. Kemudian juga ada aturan moda transportasi, dan sementara kita sudah masuk ke adaptasi yang baru. Kita nggak mungkin naik kayak dulu, ya artinya mobil harus sekian penumpang dan sebagainya. Tapi di sini karena istilah di sini adalah adaptasi kebiasaan baru, masyarakatnya harus mengerti
Harus sadar paham, gitu sadar ya. ya. Nah, kami nanti tugasnya adalah bagaimana beberapa titik di kota Cirebon ini akan dialihkan arus. Bukan ditutup ya, bukan ditutup ini, dialihkan arus. Yang tadinya masuk ke satu tempat semua dan menjadi sebuah keramaian di sini. Apalagi kalau lihat Cirebon ini kalau akhir minggu, weekend, semua masyarakat dari luar kota masuk ke kota Iya, Cirebon. banyak Ya, yang yang menjadikan satu kuliner atau tempat titik wisata itu jadi penuh. Iya, betul sekali, Pak. Nah ini gimana caranya? Bukan saya mengurangi rezekinya masyarakat Cirebon untuk usaha kuliner, bukan. Tapi bagaimana dengan kondisi seperti ini masyarakat harus sadar. Bahkan kami mulai hari ini ada istilah work from home, yaitu kerja di rumah. Yang bagi 50% hitungannya kantor itu yang jumlahnya misalkan 60 yang harus ada 30 orang. Jadi mengurangi jumlah saja. Nah, yang jadi masalah begini, Mbak. Kami ini kan masuk di posisi adaptasi kebiasaan baru. Ya, masyarakat sudah menganggapnya itu sudah lewat tuh namanya apa corona itu ya. Sama sih ada terus, ya bakal ada. Terus sekarang tercatat ya memang Kabupaten Cirebon saja 817. Wow, banyak banget. Kemudian Kota Cirebon 250. Padahal saya kemarin keliling aja pakai mikrofon itu baru 214. Jadi berapa hari kemarin? Sekarang sudah 250. Maka yang begitu cepat, ya kan? Nah ini kami harus jujur juga sebetulnya. Berapa sih yang sudah di swab? Berapa sih yang sudah di apa? Rapid ya. Nah ini bandingannya kan seperti itu. Ya. Karena semakin banyak yang swab, semakin banyak yang positif. Tapi menjadi sebuah catatan, ada satu wilayah di Kabupaten di Kelurahan, Kecamatan wilayah Kota Cirebon, itu anak usia balita yang mengerikan. Itu positif. 7 anggota keluarga dalam satu keluarga ini positif. Nah ini menjadi catatan. Artinya kalau ini dibiarkan menjadi kluster keluarga. Nah kalau kluster keluarga akan lagi menjadi permasalahan besar. Apa itu masalahnya sekarang? Supaya teman-teman tahu, mahasiswa tahu bahwa rumah sakit sudah penuh. Kemudian tempat isolasi yang disiapkan pemerintah di kantor BKKBN itu sudah penuh. Sekarang pemerintah sedang mencari hotel-hotel mana yang boleh diizinkan untuk kita sewa, kita bayar. Tapi sampai saat ini hotel, maaf ya ada yang ragu-ragu karena menerimanya kan seperti itu ada yang positif dan sebagainya. Hal yang mudah buat Bukan menerima orang yang sakit mudah. ya. Betul, Gitu betul. ya. Nah inilah menjadi sebuah informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa menangani virus corona menjadi sebuah wabah ya sudah mendunia. Ini harus 5 pilar kesehatan dari hal itu, yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, pengusaha, mahasiswa dan wartawan atau pers ya. Jadi 5 pilar ini harus benar-benar menyatu nih ya. Dan harus berjalan bersama-sama seiring sejalan. Kalau masing-masing bergerak sendiri-sendiri, kota ini bergerak, kota ini belum bergerak, ya itu tadi. Ini merah, ini hijau, jangan berbangga yang hijau gitu loh. Bisa jadi yang merah ini akan datang ke sini jadi lagi merah lagi, kan begitu. Nah yang terbaik, marilah kita lakukan gerakan bersama-sama untuk menciptakan kemajuan. Itu yang sebenarnya paling penting sih ya, Pak. Iya. Bagaimana kita menyadari bahwa mulai dari diri kita untuk bisa melindungi minimal orang yang di sekitar kita. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang mau jaga ya. kan? Tapi ada istilah. Saya kan masuk nanti siang dilansingkan yang dulunya gugus tugas ya berubah menjadi satgas penanganan COVID-19 atau corona. Saya masuk bidang perubahan sikap dari masyarakat. Nggak ngerti Yusuf kok masuk di situ gitu saya bagi saya nggak masalah, mungkin melekat teman-teman. Saya lebih rutin di lapangan, lebih rutin mendekati masyarakat, lebih rutin seperti ini. Lebih tahu kondisi lapangan. Konsep saya begini, Ya. sederhana saja. Konsepnya adalah berangkat dari rumah, ya kan? Orang tua, ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah anak ini bagaimana membiasakan pakai masker? Nah, itu yang kami akan lakukan. Kadang kita mau pergi aja tuh suka
ini apa yang lupa ya? Nah, Oh iya masker iya, gitu nah, kan? itu. Iya benar. Makanya dari rumah dulu kita biasa, karena mohon maaf saya harus sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa sekarang sudah harus beradaptasi menjadi kebiasaan baru. Kita tidak tahu virus itu kapan akan perginya. Virus ini di mana tempatnya kita tidak tahu. Yang penting bagaimana protokol kesehatan kita lakukan. Tetap taati himbauan Ya, pemerintah. ya. Dan satu lagi. Walaupun ada protokol kesehatan, tapi stamina kita, imun kita tidak kuat, ya, tetap saja kita kena. Ya. Terus, mohon maaf, ya lagi imun kita kuat, tetapi kita tidak bahagia, ya kan? Kita di kampus ini saja, kalau istilahnya kita tidak belajar dengan cinta, mencintai kampus, mencintai mata pelajaran, ya mohon maaf, gitu kan? Nggak ada itu namanya kita senang. Jadi yang penting tadi bahasa tadi pertama, ya tidak kenal maka tidak sayang. Tapi apa katanya kalau sayang? Jangan ditinggalin Di tengah-tengah. Itu. Stres lagi kan imunnya jatuh lagi kan. Ada korban di sini. Berarti memang semua aspek yang perlu Ya. kita butuhkan dari dalam tubuh kita itu memang harus dipenuhi ya Pak. Ya, betul. Terutama kebahagiaan hati ini. Nah, Teman-teman di rumah itu, juga ya Pak. itu. Jadi gini, satu lagi, saat kita sudah mulai lesu, cepat ambil air putih hangat minum. Itu dulu. Ya. Saya pengalaman, saya cerita walaupun sedikit-sedikit saya pengalaman bertugas di Papua. Saya terkena malaria. Kapan terkena saya tidak tahu. Ya. Nyamuk bukan, saya bilang. Saya pada saat itu saya berdinas di militer, tapi saat itu virus itu masuk ke tubuh kita. Apakah itu hilang? Tidak. Saya bilang saat-saat tertentu saya masih merasakan itu. Apakah menular? Tidak. Hasil pemeriksaan jiwa dan sebagainya tidak menular. Tapi virus sudah menjadi teman kita di tubuh kita ini, virus malaria. Ya. Saya bercerita nih teman-teman semua. Ya. Saya alami sekali, saya 92 masuk ke Papua yang dulu sebutnya Irian Jaya. Saya 3 bulan saya bertugas di pedalaman, ya. Kemudian 3 bulan itu kita bawa satu box kilkina itu untuk malaria. Nah berikutnya karena kita juga tugas penuh, saya lupa makan pil itu, akhirnya kita kena. Nah kalau sudah kena, ya mohon maaf ya, artinya kekebalan tubuh kita saat kita imun kita rendah, saat kita tidak bahagia, ya. Jadi saya mintakan kepada yang muda-muda nih, saat ada ya tanda kutip bermasalah masalah pribadi jangan sampai mengganggu kampus. Iya, Atau kuliah. profesional ya bisa Harus mendapatkan ini. profesional betul. Ya. Harus bisa membagi mana yang prioritas Nah ya Pak. itu yang. Oke. Nah, tadi kan Bapak sudah jelasin Iya. Pak soal bagaimana COVID ada di sini, Iya. bagaimana Bapak menangani dan sebagainya macam. Nah, kan dampak dari pandemi ini sebenarnya banyak banget ya. Banyak, Rasa banyak. mulai dari teman-teman mahasiswa, bahkan teman-teman dosen juga Iya. merasain banget perubahan kultur yang terjadi gitu Iya, ya Pak. betul. Nah, ini kan ada dampak ekonomi juga, Iya. ada dampak pendidikan, sama yang paling penting adalah dampak dari kesehatan ke masyarakat. Iya. Nah sebenarnya tuh pemerintah sendiri atau Dishub itu lebih memfokuskan ke dampak yang mana nih Pak yang paling urgensi gitu Pak? Semuanya. Bahkan yang mungkin tidak terpikir sekarang, mohon maaf ya, karena terpikir tidak anak sekolah kelas 1 SD tidak belajar secara langsung, belajarnya pakai daring, HP. Oke lah masalah ilmunya betul, tapi bagaimana etika, moral dan sebagainya. Yang kita mungkin pernah mengalami saat SD itu diajari oleh guru yang masih dalam pemikiran kita, pemikiran kita yang dikenal itu guru SD saat itu. Iya. Yang paling kenal saya namanya guru SD. Nanti kalau saya SD Kamak itu udah meninggal malu. Wah, sudah lihat banget kali ya ingatan ya Pak. Karena itu dari mulai huruf A, B, C dan sebagainya itu diajari. Bagaimana guru masuk kita berdiri cium tangan dan sebagainya diajari. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di laptop apa kita bisa cium tangan sama guru? Enggak Iya, juga. bisa. Sama teman-teman seperti ini bahagia banget ketemu nih. Karena kan ketemu seperti ini dari mulai jam 7 bahagia banget saya. Saya sedang kuliah juga di salah satu universitas lah di Satuan ini. Sangat menunggu banget bagaimana kuliah seperti ini gitu kan. Belum buka, kita baru dilaksanakan nanti tanggal
baru mulai. Nah ini udah nunggu-nunggu nih teman-teman, SMS terus, kapan nih kita ketemu gitu kan? Iya biasa. Iya biasanya kan kuliahnya cuma berapa jam, tapi tiktokannya lebih dari jam itu gitu. Aduh. Asik banget ya. Ya, Iya, berarti semua dampak itu memang harus diutamakan ya. Dampak ekonomi ini ada ya. Contoh beberapa hotel sudah tutup ya. Kemudian beberapa pusat perbelanjaan juga sudah tutup di Cirebon ini, belum kita hitung di luar wilayah 3 ini berapa. Nah, bukan masalah mal, berapa tenaga kerja yang sudah di PHK-kan, dirumahkan dan sebagainya. Ini kan berdampak, tidak berdampak. Tentunya akan meningkatkan lagi dampak-dampak yang lain sosialnya, ya kan? Penganggurannya, kamtipasnya, dan semuanya ini berdampak. Ya. Nah, pemerintah tentunya mana dulu nih jadi prioritas. Nah, akhirnya semua prioritas. Semua pembangunan diarahkan pada mengembalikan kondisi semula. Ya. Nah, ini kan tidak mudah. Proyek-proyek yang harus pemeliharaan dan sebagainya ini tidak jalan karena semua anggaran refocusing ditarik menjadi anggaran bagaimana penanganan COVID tersebut. Difokuskan pada COVID itu. Nah disinilah barangkali peran serta kita mahasiswa sebagai kekuatan knowledge, kekuatan ilmu, ya mohon kami dibantu. Artinya solusi-solusi sistem-sistem ini juga harus terbangun, teori itu terbangun. Bahkan kami punya kemarin pada saat asesmen ini, kita juga perlu asesmen tes gaya kepemimpinan yang sampai kami angkat itu kepemimpinan adaptif. Di mana kepemimpinan adaptif itu bagaimana seorang pemimpin leader itu bisa memanfaatkan situasi dengan berbagai alternatif. Satu alternatif tidak bisa, segera kita alihkan ke kedua. Plan satu, plan dua. Nah ini juga mahasiswa harus berangkat belajar seperti itu. Jadi jangan terpaku teorinya seperti itu, baku seperti itu. Kemudian di zaman sebelum pandemi oke lah, ya kan? Tapi pada saat pandemi seperti ini, alternatif 1, 2, dan 3 bahkan 4 harus kita punya miliki. Ini yang harus kita berpikir cerdas, berpikir tuntas, dan tadi ya berpikir ikhlas. Biar nggak keteteran. Itu. Serbolnya kayak. Ya, keteteran kan bahaya. Iya benar. Tadi kan kita udah bahas banyak banget kita soal protokol kesehatan. Tapi seperti itu masih ada aja gitu yang lalai. Sengaja karena mungkin tidak nyaman atau alasan-alasan lain. Nah dari Biskup sendiri nih Pak, apakah atau dari pemerintah gitu ada nggak sih Pak sanksi khusus atau sanksi tertulis gitu kepada masyarakat yang melanggar atau tidak mau mentaati? Iya, ada ya. Jadi intinya begini, daerah lain sudah melakukan semacam tindakan sanksi, ya, sanksi hukuman, sanksi administratif, bahkan yang lebih ngeri lagi ada sanksi pidana, ada seperti itu. Cuma Kota Cirebon untuk melihat ke sana jangan dulu deh, kan? Tapi setelah kita berjalannya waktu, kok masyarakat tidak jerak, masyarakat tetap saja udahlah gini. Nah, kita pemerintah tidak frustasi dalam hal ini. Kami tidak frustasi, ya. Apapun perjalanan ini sudah kita lewati. Kita sudah coba. Alternatif 1, 2 kita sudah coba. Nah, ke depan sedang dibahas oleh anggota DPRD Kota Cirebon satu peraturan daerah tentang bagaimana penanganan penyakit menular. Ini sudah komprehensif banyak, bagaimana penindakannya, bagaimana penggunaan sanksi, denda dan sebagainya sudah ada. Ya sampai denda administratif, sampai denda sosial sudah dibahas di situ. Ya mudah-mudahan kalau saya punya semangat keyakinan bahwa Perda ini akan bisa memberikan sebuah adaptasi bagi kehidupan masyarakat Kota Cirebon yang baru. Itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya udah ada ya Pak? Udah. Bahkan gini, kami dari Dinas Perhubungan pun saat kami berkeliling, berpatroli, kami berhenti di satu tempat, masih saja ada yang lewat dengan waktu yang mepet, hitungannya satu ruas jalan saja hampir 40-50 orang tidak menggunakan masker. Ya kami akhirnya berpikir satu masker saja sangat berguna untuk masyarakat. Makanya kami pun bagikan masker itu, tapi dengan satu catatan, masyarakat harus mengerti dan paham. Sebenarnya masyarakat itu hanya ingin satu sebetulnya, yaitu bagaimana pemerintah ini memberikan semacam keberadaan, ya, semacam hadir dengan masyarakat semua itu. Kalau kita diam, kalau kita juga tidak
melaksanakan tadi bagaimana mensosialisasikan. Ini kan sudah berjalan dari mulai bulan Maret ke belakang, seperti itu. Sempat kita juga lakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di jalan dan sebagainya. Masyarakat yang tadinya ragu dan sebagainya jadi kuat imunnya, yakin bahwasanya Cirebon ini bersih bisa. Kemudian berjalannya waktu kita juga memakai masker dan sebagainya, ini juga menjadi sebuah alat untuk apa? Meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah hadir bersama-sama masyarakat menuntaskan daripada ini. Oke, seperti maaf, patroli itu sebenarnya tetap dijalankan ya Pak? Dijalankan, harus. Ya, Pak. Karena tugas kami itu sementara masyarakat tidur, kami menjaga. Ya, boleh dikatakan idealnya namanya penjaga itu ya harus jangan terlelap tidurnya, jangan sampai bablas itu tidurnya. Bagaimana saat terus bangun menjaga kembali. Contoh saya, PJU mati ya tugas siapa? Masyarakat nggak mau tahu itu tugas Anda, disuruh kan begitu. Kadang masyarakat suka dengan gampang menyalahkan. Iya. Tapi dari kita sendiri kadang kita harus melalui. Itu yang baik aja gitu. Ya. Nah ini saya juga harus menyampaikan medsos berjalan baik itu WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Saya kadang menanggapinya juga harus ikhlas ya. Ikhlasnya begini. Kami pemerintah mau dihujat model apapun maka, tapi kami terus lakukan bagaimana setiap kami kerja, kami munculkan ya kegiatan kami. Ya, terakhir kami munculkan kegiatan TCS ya. Bagaimana lampu merah, lampu-lampu di atasnya sudah ada CCTV, kemudian pengeras suara dari operator di sub kita nyampaikan itu yang baju merah. Sudah sampai di bawah gitu sama teman-teman nanti lu kalau misalkan malam malu diteriakin. Tapi ada saja yang memilih, kasihan tuh dicuekin gitu kan. Nah ini saya berpikir apa yang harus kami lakukan, kan setiap ada kebijakan harus berlutut, jangan hanya diam. Kalau sudah stabil, sama aja itu menggugurkan kewajiban. Harus berusaha mengatur kebijakannya. Nah, kebijakan berikutnya saya ingin di lampu merah harus dijaga dong. Jadi pada saat di operator itu yang pakai baju merah tidak menggunakan helm, silakan turun menggunakan apa? Nah kita memberikan hadir, Limas hadir, Bisum hadir. Jadi ada yang mantap gitu ya Pak, yang nggak cuma ngomong doang ya. Gak mestilah harus ada tilang actionnya gitu. Masyarakat akan lebih cinta saat diingatkan, tapi masyarakat akan menjadi marah saat belum apa-apa sudah dipindah tanpa ada peringatan dari dahulu. Nah Pak, karena hari ini bintang tamu dari podcast kita tuh spesial banget nih Bapak. Kita buka Q&A nih Pak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak dari para netizen UCIC. Silakan sih. Boleh dibacain ya. Banyak kan? Pasti banyak nih. Kita pilih beberapa yang terbaik yang bisa diulas ya dari @3FSLRD. Nah, pertanyaan itu bagaimana tanggapan tentang COVID-19 di daerah Cirebon dan sekitarnya nih? Tanggapannya ya? Tanggapannya sangat serius. Karena kami pemerintah punya satu keinginan bahwa Cirebon harus sehat masyarakatnya. Cirebon harus bebas dari corona tersebut. Karena corona bukan hanya penyakit, tapi corona adalah wabah. Yang efeknya itu bisa merubuhkan ketahanan yang lain, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, bahkan ketahanan agama jangan salah. Ya. Dulu agama masuk masjid aja harus diingatkan. Jarak stop yang tadi berbeda jarak jauh. Kalau kita tidak kuat-kuat bagaimana menanggapinya, ini agama pun akan berpengaruh terhadap hal ini. Jadi juga bagi gereja, wihara dan sebagainya ada pengaturan-pengaturan. Tetapi kembali bahwa kita harus optimis, kita yakin bahwa ini semua harus kita ikuti, kita lalui dengan satu jiwa besar. Bahwa suatu ketika virus corona ini akan berakhir, juga akan pergi dari bumi Indonesia dan Cirebon dan dunia. Oke, dilanjut ya Pak. Dari @selinotan_. Nih, apakah PSBB di Kota Cirebon berjalan sesuai rencana? Katanya mau ada wacana nih, tanggal 1 Oktober ini semuanya dibatasin. Jam 8 akan tutup. Saya harus menyampaikan istilahnya bukan PSBB. Kalau istilah PSBB ini panjang ceritanya.
kembali lagi saya dimaki-maki lagi sama Bapak. Iya, Pak. Iya. Jadi belajar. Bapak ini harus sadar, Bapak ini harus sadar, jangan hanya bisa menutup aja. Ini masih ada pikiran saya, Bapak harus memberikan saya solusinya apa dan sebagainya. Ini kan bahasa masyarakat, makanya saya diem, gitu. Nah semua netizen itu pada ramai kan. Ini kok kasar nggak? Biasanya ngamuk pada diskusi sekarang diem gitu. Ya karena ya saya menyadari pemerintah harus punya tanggung jawab juga dong, ya kan? Setelah ditutup harus ada solusi kan begitu. Kita tidak hanya menutup saja, ada bagaimana solusinya, memberikan mereka penghasilan. Hitungannya begini, kalau dia buka penghasilan sehari berapa? Kalau dia tutup kasih makan apa ke anak-anak? Nah, itu. Tapi juga, mohon maaf, kalau dikategorikan sekarang ya, protokol kesehatan mengatakan zona merah, otomatis semua masyarakat harus memahami dulu. Cirebon sudah zona merah, kabupaten juga seperti itu. Ini langsung Pak Gubernur menyatakan seperti itu kemarin. Nah, oleh karenanya tadi PSBB Pak Wali Kota pun menyampaikan kami tidak akan menutup, tapi ada pembatasan jam waktunya saja. Jam waktu itu misalkan jam 20 atau 21 nanti tidak ada lagi aktivitas. Semuanya tinggal di rumah. Karena apa? Khawatir Cirebon ini sudah terbiasa jam malam itu banyaknya rongkol lah. Iya, benar. Nah ini apalagi kalau sudah masuk ke weekend, malam minggu dan Rame, sebagainya. Iya pasar malam di mana? Ya benar. Beli apa? Bulan itu Pak yang beli Alhamdulillah. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Dari @rio.rynt. Mau tanya nih, Ya. kalau misalnya kita naik mobil, apakah tetap wajib pakai masker, Pak? Ya, di aturannya seperti itu. Bahwa keluar rumah ini harus menggunakan masker. Nah, mobil dikategorikan rumah atau apa? Itu kan? Nah, kan di luar rumah, ya kan? Dan yang penting ini, kita punya keyakinan saja lah, ya. Saat keluar rumah kita jaga diri kita untuk keluarga dan untuk orang lain. Artinya menggunakan masker. Ya, saya katakan tadi, masker juga tidak cukup, ya kan? Kalau stamina kita, imun kita rendah, makanya tadi ada beberapa cara yang kita harus lakukan. Ya. Kuatkan imun, ya, kuatkan stamina, pakai masker. Oke, last pertanyaan nih Pak dari Ya. SG. Dari @am_haikal_a5 Imos. Apakah jika kita memakai helm full face nih Pak, Ya, itu wajib pakai masker lagi atau enggak? wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Helmnya udah gede banget. Iya. Sana gelap ya. Jangan kan protes gini, kan masih ada udara. Kita aja yang kemarin saya pakai apa ya? Mohon maaf saya kemarin pakai apa? Scuba ya, scuba. Iya. Scuba dikategorikan tidak boleh. Nah, kita juga melihat membatasi scuba ini tidak boleh di mana. Biasanya scuba tidak boleh pada saat angkutan, kalau nggak salah nih ya, di kereta api. Sekarang di luar masih boleh, ya kan? Nah, kita nggak usah memperdebatkan itulah. Yang penting yang perlu diperdebatkan orang tidak menggunakan masker, ya kan? Itu kalau jenisnya apa? Ada masker yang ya kalau saya paling senangnya pakai masker yang pertama, jadi ketemu kan senyum. Bisa beli banget. Kalau naik motor, maksudnya bisa ikut senyum. Tapi jangan Mbak Rita pakai masker yang apa? Yang jenggotan itu kan? Wow. Itu salah konsep. Oke. Sebelum lanjut nih Pak, kita mau ada Sesi pertanyaan. dulu nih Pak. Barangkali Bapak mau minum atau mau makan Ya dulu. tadi minum dan udah. Iya. Tapi nggak bersiapan. Gitu. Lanjut aja lanjut. Oh, lanjut dulu Pak. Sambil minum nggak apa-apa Nggak apa-apa, Pak? enak sambil minum. Oke. Mau minum kan? Minum. Putih aja. Oke. Saya ingatkan teman-teman masih pada muda jaga kesehatan yang utama air putih saja. Saya tutup dulu ini. Air putih saja. Air putih bisa gula-gula ya. Walaupun gula yang penting. Lalu bagaimana utamanya adalah air putih. Kita open section buat teman-teman di sini yang mau nanya mungkin. Ya, Silakan. Minum dulu ya. Ya. Kalau minum harus buka masker betul kan? Ya. Nanti nggak usah dibuka dicuci Pak. Oke, teman-teman
sama-sama di sini. Oke, silakan dari yang paling depan dulu ya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu baru. Dia apa duduk ya? Duduk aja. Ya, halo Pak, selamat siang. Saya Dewi Dewi. Saya ingin bertanya nih Pak. Kan seperti yang tadi sudah Bapak bilang ya, tanggapan tentang corona ini sangat serius nih Pak. Pasti banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebarannya agar tidak lebih luas gitu ya Pak. Termasuk di transportasi nih Pak. Kalau untuk kereta kan memang sudah ada peraturan kalau untuk penumpang tuh harus tes dulu, rapid gitu. Nah kalau untuk bus nih Pak, kebetulan saya nih dari Kota Cirebon nih Pak, dari Indramayu. Nah kebetulan saya juga kalau ke Cirebon tuh menggunakan transportasi bus. Nah untuk transportasi bus ini untuk pengemudi sama penaik ini Pak, banyak yang melanggar protokol kesehatan gitu Pak. Jadi saya juga agak takut juga nih Pak, tes juga. Karena saya sudah sesuai protokol kesehatan, tapi kok sangat disayangkan gitu Pak. Untuk pengemudi bus serta kondekturnya kok tidak pakai masker gitu. Karena itu kira-kira tindakan yang diambil harus seperti apa gitu Pak. Makasih Mbak Vivian. Jadi memang ini juga menjadi sebuah pembahasan. Jujur bahasan saya awal-awal. Saya melihat kok ada ketimpangan, padahal sama-sama mau ada transportasi kan. Ini kereta api seperti itu, apalagi itu pesawat juga sudah ada aturan khusus pakai rapid swab dan sebagainya. Ini khusus kayak mobil angkutan dan sebagainya, ini kok seolah bebas seperti itu. Nah makanya ini juga menjadi bahan masukan kami ke depan. Ini harus bagaimana ya. Saya tidak ingin ada semacam klaster baru, klaster angkutan ini sama demikian ya. Makanya tadi kami secara pelan namun pasti terus memberikan edukasi sosialisasi, pembagian masker dan memberikan sosialisasi. Tadi tinggal kitanya saja bagaimana kesadaran kita tetap menggunakan protokol kesehatan ya kan, saat-saat kita berpergian, jangan kan di mobil juga keluar saja kemudian masuk ke tempat-tempat kerumunan kala kita lupa ya kan, tidak mencuci tangan, kemudian pulang juga tidak mandi, ganti pakaian dan sebagainya, tanpa sadar imun kita lagi rendah ya kan, stamina rendah, terkena virus tersebut. Ini yang perlu kita khawatirkan seperti itu. Jadi insya Allah kita juga sedang usaha sama ya bahasanya seperti ini, tapi harus kompak karena kebijakan ini kan tidak bisa kebijakan satu daerah saja, tapi semua daerah. Karena anak mobil itu masuk ke satu daerah, besok lagi daerah lain masuk lagi terus seperti itu. Nah ini harus kompak. Makasih nih informasinya. Ya. Oke. Terakhir pertanyaan dari siapa lagi ada yang nanya? Ya, silakan. Memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Hedi Rahman dari Jurusan Informasi. Mau nanya nih Pak, tanggapan Bapak sama masyarakat yang lebih takut menggunakan masker tuh kayak lebih takut sama Satpol PP dibandingkan sama virusnya itu Pak. Jadi Satpol PP dianggapnya lebih virus. Menakutkan daripada si COVID ya. Ya jadi gini, memang masyarakat itu kadang kesadarannya ini sangat rendah. Kesadarannya sangat rendah ya. Ada bahasa saya lebih takut pada tugas ya, baik itu Satpol PP atau tugas yang lain ya. Nah, yang seperti inilah yang kami akan terus bangun, yang tadi saya katakan beralihnya gugus tugas menjadi satgas, semua daerah sama ya. Konsep kami akan kami coba akan bahwasanya berangkatlah edukasi dari rumah dulu ya, dari rumah. Walaupun bagaimana kencangnya kita ya aparat melakukan sosialisasi setiap hari turun di jalan ya kan, tapi masyarakat kadang bertemu dengan aparat itu tutup rapat, tapi dia sudah lewat buka lagi ya. Iya. Kemudian juga pada saat makan dan sebagainya ini juga harus buka kan, nggak mungkin. Iya. Atau ada resleting, ada tidak di lokasi ya. kan nggak juga. Kan? Nah kalau sudah begini kita harus melihat situasi yang ada. Kayak di rumah kan nggak mungkin tiap di rumah pakai masker ya. Nah yang bermasker kalau di luar di tempat kerumunan dan sebagainya. Nah oleh karenanya kembali bahwa kesadaran masyarakat harus dibangun di masa adaptasi kebiasaan baru. Kita harus pilih situ, Mas Heri ya. Tetap Mas Heri harus
cinta itu dulu, harus bahagia itu dulu ya. Baik di kampus, di rumah dan sebagainya. Mas Heri punya pacar, Mas Heri? Ya silakan. Ya, kami Mbak Jegan. Menarik nih, gimana nih, masih banyak nih, Ibu. Gimana mau setuju nggak mau setuju? Ya. Lagi ya Pak. Perkenalkan nama saya Judis Michelle, saya dari manajemen bisnis. Saya ada 2 pertanyaan Michelle. Ya. Saya ada 2 pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak tentang masyarakat yang menganggap bahwa COVID ini adalah politik? Ya. Nah itu. Nah. Terus yang kedua, kebetulan saya alumni pelajar pelopor keselamatan lalu lintas di daerah Pak. Nah, kenapa ada nggak sih Pak di Bapak sendiri atau di bisnis sendiri untuk pelopor dalam COVID ini gitu Pak? Barangkali ada gitu. Ya. Ya, volunteer gitu Iya. Pelopor ya, pelopor ya. Mm-mm. Siap. Karena kalau pelopor sendiri, kalau misalnya saya sendiri pernah mengikuti kalau untuk siswa mahasiswa itu antusiasnya itu sangat semangat gitu Iya. terjun langsung. Baik, Mbak Jegas. Mbak Jegas ya, bahwa ada istilah bahwa virus ini ada istilah politis ya, ada istilah lagi apa, konspirasi lah bahasanya ya kan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, itu yang di rumah sakit sekian banyak bertambah terus ya. Sekarang pemerintah daerah juga lagi pusing mencari tempat-tempat yang untuk menampung daripada apa namanya penderita ini ya kan. Kemudian bagaimana penderita itu sekian lama ada yang sembuh ya kan. Kemudian juga ada yang meninggal. Nah, ada juga kasus ya di daerah mana itu memandikan jenazah padahal jenazah itu COVID. Tertular juga ya, jadi klaster ya. Sampai saya melihat seperti itu pernah lebaran itu saya nggak mau tahu deh. Setelah salam-salaman anggota saya kumpulkan itu satu dia suruh jaga kuburan tuh, suruh jaga di kuburan kalau masuk harus deteksi dulu ya kan. Berapa kuburan kita jaga, juru kuburnya apa yang jaga kubur sama kita Satpol PP sampai viral loh di kan Jawa Barat yang melakukan itu hanya Cirebon. Karena satu konsepnya saya tidak ingin terjadi klaster baru. Karena sudah klaster baru, maka muncul satu istilah Cirebon ini seperti berkerang, merah. Ini jangan dikira tidak pengaruh, pasti pengaruh. Orang tidak datang ke sini, ya. Menjadi kota kita sepi. Ya. Satu hal yang menjadi kewajiban saya. Ini saya kan mengumpul pendapatan asli daerah juga. Saya mengumpul asli pendapatan daerah dari pengujian kendaraan dan dari parkir. Parkir itu jangan dikira tidak ada potensi untuk pendapatan asli daerah. Tapi kalau kemarin sudah ditutup jumlah pendapatan asli daerah dari sektor parkir itu drop turun. Sama sekarang ini potensi untuk tempat-tempat pengunjung apa daerah destinasi. Nah kalau sudah seperti itu berarti kan target pendapatan asli daerah untuk pembangunan ya di tahun berikutnya ini yang kita hasilkan. Nah, kemudian dari pelopor ini ada kita ada bahkan tiap tahun itu kita juga ada penunjukan untuk pelopor keselamatan lalu lintas kita ada ya di tingkat SD, SMP, SMA juga ada kita kirim ke pihak provinsi dan pusat akan dipilih satu pelopor itu. Nah nanti pelopor ini sama akan kita gunakan saat seperti ini. Tadi ada beberapa daftar yang kemarin kita undang untuk sama-sama kita gunakan. Nanti kita jadikan di medsos dan sebagainya untuk menyampaikan informasi pada masyarakat. Ya. Menjaga gitu ya. Iya. Warning ke teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di sini yang sudah mengajukan pertanyaan. Kalau boleh nanti selain boleh kan? Boleh, sangat boleh untuk mencari lebih dalam lagi ya. Terakhir nih Pak, sebelum acara kita berakhir nih pada hari ini, pesan atau himbauan Bapak nih kepada teman-teman masyarakat Cirebon khususnya dari mahasiswa ICIC dan mahasiswa di kota Cirebon nih Pak, ada nggak sih himbauan khusus gitu Pak untuk terkait optimisme kita untuk menghadapi COVID-19? Oke, terima kasih ya saya Dr. Andes Darmawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon ya mengimbau pada masyarakat Kota Cirebon khususnya tetap patuhi anjuran pemerintah dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan 3M? Yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. 3 hal ini menjadi salah satu cara untuk mencegah daripada penularan virus corona. Sekali lagi virus corona masih ada. Kita
kita harus waspada terhadap dinamisnya perkembangan dalam virus corona. Terima kasih Bapak Andi. Keren banget nih pembicara kita pada hari ini. Kalian pasti Caranya ya. Iya dong. Narasumber kita yang satu ini kan paling spektakuler nih. Yang lain bener kan Chef? Iya, betul. Ngasih wawasan juga baru nih buat Oke. teman-teman. Mudah-mudahan. Tapi ada waktu lagi kan, tentu mau saya ngobrol dengan mahasiswa kan. Tenang. Ada pesan menarik yang saya sampaikan. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Ya. untuk waktunya, untuk kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Kami jadi lebih banyak tahu lagi Ya. nih bagaimana sih disusun menangani COVID dan apa aja sih kerjaan pemerintah nih kepada masyarakat. Kita tetap beri tepuk tangan dulu ya. Saya Tilda Stefania undur diri dan Saya Sherina, saya juga pamit undur diri. Sampai ketemu podcast selanjutnya. di Himasi Podcast every Friday. Sampai jumpa.